Bab 35. Bencana yang dibuat oleh si kecil. Tidak ada tulang, tidak ada kabut ungu, hanya langit biru, awan putih, matahari, dan bukit-bukit hijau menjulang ke awan. Hosh! Warrior yang melompat dari serigala, melihat semua yang ada di depannya, dan menarik napas dalam-dalam. Terasa sangat akrab. Si kecil itu jelas sangat senang juga, dan beberapa kilatan muncul di kejauhan. Warrior yang tidak menghentikan, membiarkan si kecil berlari ke sana. Wanita berpakaian putih melihat sekeliling dan alisnya berkerut. Meskipun tidak ada kabut atau tulang di tempat ini, tetapi dikelilingi oleh pegunungan, dan puncak-puncak ini menjulang ke awan. Posisi mereka berdiri sekarang seolah berada di dasar pot. Kita belum meninggalkan lembah penghancur jiwa, kata wanita berpakaian putih itu dengan sungguh-sungguh. Warrior yang terkejut dan segera melihat sekeliling. Kemudian dia merasakan energi dalam tubuhnya. Ternyata masih belum ada energi hitam di dalam tubuhnya. Wajah warrior yang menjadi serius lagi. Tempat ini agak aneh. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, lihat, kabut di belakangnya tidak bisa melayang. Tidak ada tulang di tempat ini, dan tempat ini sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Warrior yang mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia juga menemukan bahwa tempat ini agak aneh. Itu adalah lembah yang sama. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar? Ini sangat tidak normal. Apa pendapatmu? Warrior yang memandang wanita berbaju putih itu dan bertanya. Wanita berpakaian putih merenung lama, dan berkata, tidak tahu. Warrior yang memutar matanya. Terhadap wanita ini, warrior yang benar-benar tidak bisa berkata-kata apa-apa. Dari saat keduanya melarikan diri hingga saat ini, selain membiarkannya melompat turun, wanita ini pada dasarnya tidak membuat ide apapun, membiarkan mereka terombang-ambing. Apakah wanita ini takut dia akan menjualnya? Pada saat ini, cahaya ungu menyala, dan si kecil itu muncul di depan mereka berdua. Di depan pelukan si kecil itu, ada topeng ungu kecil, dan ada sekitar selusin buah merah di topeng itu. Si kecil mengirim cahaya kecil itu kepada warrior yang seperti persembahan harta karun. Melihat tingkah si kecil, hati warrior yang menghangat, dan dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala si kecil, mengambil setumpuk buah dan menyerahkan dua lagi kepada wanita berpakaian putih itu. Wanita itu tidak menolak, hanya menilai warrior yang dan si kecil itu dengan penasaran. Buahnya seukuran kepalan tangan, warnanya cerah, rasanya manis, dan rasanya sangat enak. Warrior yang memakan dua di antaranya dalam satu tarikan napas, dan wanita berbaju putih juga memakan satu. Serigala abu-abu sepertinya ingin makan juga, tetapi setelah dipelototi oleh si kecil, dia menundukkan kepalanya dengan aneh, tidak melihat buah di lengan warrior yang lagi. Si kecil menunjuk ke kejauhan dan sepertinya memanggil warrior yang untuk pergi ke sana. Warrior yang tersenyum dan hendak bergerak maju. Tiba-tiba keningnya berkerut dan tangannya menutupi perutnya. Ia hanya merasakan ada api jahat yang berkobar kuat di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi panas pada kecepatan yang sangat cepat. Bahkan pernapasannya telah dipercepat. Warrior yang menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih, dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan wanita berpakaian putih. Dia melihat bahwa wajah wanita itu seperti awan yang terbakar, dan merahnya tidak normal. Melihat wanita itu seperti ini, warrior yang melihat ke tangannya, buah merah, lalu menatap lelaki kecil itu dan bertanya, si kecil, apa ini? Melihat keanehan warrior yang, si kecil mengerjap dan kepala kecilnya bergetar cepat. Ini adalah buah albizia,
benda spiritual level hitam. Pada saat ini, wanita berbaju putih perlahan berjalan menuju warrior yang, dan tidak tahu sejak kapan sudah muncul pedang panjang di tangannya. Dia berjalan dan berkata, monster hitam itu bisa menganggapnya sebagai buah untuk dimakan, dan juga meningkatkan alam. Tetapi jika manusia memakannya, itu akan memicu keinginan paling primitif manusia. Jika keinginan mereka tidak dilepaskan, itu akan membakar diri sampai mati. Warrior yang menekan api jahat di dalam hatinya, tetapi tatapannya tidak bisa membantu tapi melihat wanita berpakaian putih, menggigit ujung lidahnya. Warrior yang mencoba menjernihkan pikirannya, kemudian melihat wanita berbaju putih yang datang dengan pedang panjang lalu berkata, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Mata wanita berbaju putih semakin kabur, tetapi dia lebih baik daripada warrior yang, dan dia masih berpikiran jernih, dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama. Mengambil napas dalam-dalam, wanita itu memandang warrior yang dan berkata, "Membunuhmu, lalu bunuh diri." Setelah itu, pedang panjang di tangannya membuat suara pedang. Kemudian terlepas dari tangan giok wanita berpakaian putih, berubah menjadi cahaya biru dan menembak lurus ke arah warrior yang. Dia tahu bahwa warrior yang memakan buah albizia, tidak akan melepaskan tubuhnya bahkan jika dia bunuh diri. Hanya dengan membunuh warrior yang dan bunuh diri saja dia baru bisa menjaga kesuciannya. Warrior yang terkejut, dia tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar akan membunuhnya, apalagi bahwa basis budidaya wanita berpakaian putih itu disegel, dan masih bisa memacu pedang panjang Qian. Untungnya, pada saat itu, bayangan abu-abu melemparkan pedang panjang itu ke tanah. Namun, saat berikutnya, pedang panjang Qian menembak ke arah warrior yang lagi. Pedang hitam yang memiliki kekuatan. Melihat pedang panjang itu benar-benar menyerang sendiri, warrior yang terkejut, ini adalah roh pedang legendaris. Roh pedang berarti pedang itu memiliki spiritualitas dan dapat melindungi tuannya sendiri. Beberapa pedang adalah roh pedang bawaan, artinya, peringkat pedang terlalu tinggi, atau jika ada beberapa petualangan yang memunculkan kebijaksanaan spiritual, jenis ini disebut roh pedang bawaan. Ada juga roh pedang bawaan, yang dikultivasikan oleh ahli pedang. Selama mereka mencapai alam pemenang, murid-murid sekte pedang dapat memasukkan pedang mereka ke dalam pusat energi mereka dan menggunakan energi hitam untuk melatih diri mereka. Seiring waktu, pedang memiliki kesempatan untuk mengembangkan spiritualitas dan terhubung dengan hati sang pemilik. Tentu saja, roh pedang pelatihan tidak sekuat roh pedang bawaan. Roh pedang bawaan akan memilih tuannya sendiri, dan kebijaksanaan mereka pada dasarnya tidak lebih lemah dari manusia. Sedangkan roh pedang pelatihan yang dikultivasikan oleh tuannya, meskipun mereka memiliki spiritualitas, tetapi jika tidak ada peluang yang sangat besar, tidak mungkin memiliki kebijaksanaan sejati sama sekali. Paling-paling hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual saja. Singkatnya, apakah itu roh pedang bawaan atau roh pedang pelatihan, itu sangat berharga. Tapi sekarang warrior yang tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukan roh pedang pelatihan dari pedang hitam. Tepat saat pedang panjang Qian melesat di depannya, cahaya ungu muncul di depannya, menghalangi pedang panjang Qian. Namun pedang panjang itu tidak menyerang warrior yang, melainkan diseret oleh macan tutul ungu dan serigala abu-abu. Untuk sementara, macan tutul ungu dan serigala abu-abu bertarung melawan pedang panjang Qian. Warrior yang tidak peduli dengan dua binatang dan satu pedang, pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak terbakar, sangat panas, dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Akhirnya, dia melihat ke samping wanita berpakaian putih itu,
dan melihat bahwa mata berair wanita berpakaian putih itu juga merah pada saat ini, dan kemejanya setengah terbuka, memperlihatkan area kulit yang luas. Warrior yang tanpa sadar berjalan ke arah wanita berbaju putih, lalu secara naluriah memeluk wanita berbaju putih itu, dan berciuman tanpa sadar. Aku akan membunuhmu." Melihat warrior yang berwajah merah, dua garis cairan bening menetes perlahan di mata wanita berbaju putih, dan segera, jejak kerasionalan terakhir di mata wanita itu juga tertutup warna merah. Warrior yang sudah tidak rasional saat ini, hanya memiliki satu pikiran di benaknya, melampiaskan. Ia ingin melampiaskan. Adapun apa yang dikatakan wanita itu, dia tidak mendengarnya sama sekali, untuk sementara waktu. Pakaian dilepaskan, tubuh putih mukus, dan adegan musim semi dipentaskan dengan tenang, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa menonton berkah seperti itu. Pada saat ini, di Gunung Penghancur Jiwa, berdiri dua orang tua dengan pedang panjang dan jubah berpotongan biru putih di Lembah Penghancur Jiwa. Di antara mereka, lelaki tua berjanggut putih itu memandang Lembah Penghancur Jiwa dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Adik seperguruan Hendrik, apakah Sheila benar-benar lompat ke Lembah Penghancur Jiwa ini?" Perkataan murid sekte hantu itu, apakah bisa dipercaya? Orang tua bernama Hendrik berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior, kata-kata para murid sekte hantu tentu tidak dapat dipercaya, tetapi kali ini, dua murid sekte hantu seharusnya tidak berbicara, dan Sheila seharusnya sudah melompat ke Lembah Penghancur Jiwa. Kalau tidak, Sheila yang terkena segel darah terlarang pasti jatuh ke tangan sekte hantu. Jika jatuh ke tangan sekte hantu, jiwa Sheila pasti akan hilang. Namun, jiwa Sheila tidak hilang, itu artinya Sheila masih hidup. Jika Sheila masih hidup, maka dia pasti telah melompat keluar dari Lembah Penghancur Jiwa. Jika tidak, Sheila yang tidak memiliki kultivasi, pasti tidak dapat melarikan diri dari pengejaran sekte hantu. Sekte hantu. Mendengar dua kata ini, wajah lelaki tua berjanggut putih itu membeku, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Aura tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya, tetapi dengan cepat menghilang lagi. Melihat niat membunuh di mata lelaki tua itu, Hendrik buru-buru berkata, "Kak seperguruan, ketua sekte berlatih tertutup dan memukul alam kaisar. Di sekte, kamu adalah kepala sekte pedang saat ini. Kamu tidak boleh impulsif." Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan secara impulsif melawan sekte hantu, tetapi sekte hantu memiliki begitu banyak orang kuat, pasti ada sesuatu rahasia yang tak terkatakan. Hendrik, hubungi tim pelindung sekte pedang, suruh mereka datang. Kamu bawa tim, selidiki satu persatu murid sekte hantu. Kamu bunuh setiap orang kamu temui." "Ya." Hendrik menjawab, lalu berkata lagi, "Senior, Sheila itu." Lelaki tua berambut putih itu menghela napas dan berkata, "Jika Sheila benar-benar melompat dari Lembah Penghancur Jiwa, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali Paman Guru Zui muncul, bahkan jika kita turun, tetap kemungkinan besar akan mati." Mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu mengerang, lalu berkata, "Atau biarkan monster hitam membantu, tapi bagaimana monster hitam bisa membantu manusia? Ini bukan medan perang kuno. Kita harus mencobanya." Hendrik berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bilang gadis itu adalah putri ketua sekte, bahkan dengan bakat gadis itu, kita juga harus menyelamatkannya. Dengan bakat gadis itu, pada waktunya, sekte pedangku pasti akan menjadi super kuat. Dan gadis itu adalah satu-satunya yang terdaftar di peringkat Qianlong dari sekte pedangku." Lelaki tua berambut putih itu merenung cukup lama, lalu melihat ke arah Gunung Penghancur Jiwa,
dan berkata, "Hendrik, kamu kembali dan bawa tim pelindung untuk membereskan orang-orang sekte hantu. Aku akan mengunjungi Yang Mulia Hu." Setelah berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, pedang panjang di belakangnya berubah menjadi cahaya biru dan jatuh di kakinya. Kemudian pedangnya berubah menjadi cahaya biru dan menghilang ke kejauhan seketika. Warrior yang hanya merasa pusing, sedikit kabur, dan menggelengkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tercengang. Bersambung.